Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berbagai macam nikmat yang telah kita dapatkan, nikmat-nikmat yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan, terutama nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat sehat dan juga kesempatan ya. Sehingga pada pagi hari ini Allah menyempatkan kita untuk mengikuti kajian rutin Jumat pagi yang insya Allah akan dilanjutkan kajian tema fikih ya dengan pembahasan kitab Safinatun Najah oleh Ustadz Bakhit Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama mengawali kajian pada pagi hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, insya Allah Ustadz Wahid Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan menyampaikan kajian lanjutan terkait dengan bab tayamum ya. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk menerima ilmu ya yang mudah-mudahan akan bermanfaat di kemudian hari. Untuk itu saya persilakan Ustadz Wahid menyampaikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, afdalil khalqi ajma'in, habibi rabbil alamin, sayyidina Muhammadinil amin, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Muklis sudah mengantarkan kita pada kajian pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dikaruniakan oleh Allah kesehatan. Kalaupun ada yang kurang enak badan, ada yang sakit, semoga menjadi sakit yang menggugurkan dosa dan segera diberikan oleh Allah kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Kalau ada yang sedang dirundung masalah, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan masalah itu menjadi sebab Allah tambah cinta kepada kita semua. Kita melanjutkan insya Allah hari ini tentang syarat-syarat tayamum. Ya, syarat-syarat tayamum. Kita baca dulu secara ringkas di dalam kitab Safinah. Al-Mu'allif menyebutkan syurutut tayammumi asyarah. Syarat tayamum itu ada 10. Ini harus kita pahami, kita hafalkan juga nih. Syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama ayyakuna biturabin, yaitu tayamum menggunakan debu. Wa ayyakuna turabu tahiron, debunya suci.
Wa alla yakuna musta'malan, dan debu itu statusnya bukan debu yang musta'mal atau debu yang sudah dipakai untuk bersuci. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, hendaknya debu tersebut tidak bercampur dengan dakik itu tepung, ya, wa nahwuhu atau yang semisalnya tepung, ya mungkin kopi dan lain sebagainya. Wa ayyaqsidahu, dan hendaknya memang meniatkan, ya, untuk tayamum. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidurbataini, hendaknya mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan, maksudnya dengan 2 kali nepuk ke debu tersebut. 1 kali tepukan untuk wajah, 1 kali tepukan untuk tangan. Wa alla yuzilan najas wa ayyuzilan najasata awalan, dan hendaknya sebelum memulai tayamum, kalau memang ada najisnya dihilangkan dulu. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, hendaknya mencari atau memastikan letak ataupun arah kiblat terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, hendaknya tayamum itu setelah betul-betul waktu sholat sudah masuk. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan hendaknya tayamum itu adalah untuk setiap kali sholat fardu. Satu tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Ini 10 syarat tayamum, ya, yang disebutkan oleh al-muallif. Kita akan lihat sekarang keterangan yang lebih detailnya tentang syarat-syarat tayamum. Ini sudah saya buatkan ringkasan filenya dalam slide. Yang pertama, sudah nampak belum ya? Oh, belum ya? Belum, Ustaz. Oke, bentar. Nah, ini dia. Jadi, syarat tayamum tadi disebutkan yang pertama adalah ayyakuna biturab, hendaknya dengan debu. Debu ini gimana menurut pendapat ulama tentang masalah debu? Kalau dalam mazhab Syafi'i, debu itu ya betul-betul debu, berupa debu yang kelihatan, yang nampak, ya, debu tanah. Nah, makanya kalau kita misalnya kondisi sakit di rumah sakit mau tayamum, kalau memang komitmen dengan mazhab Syafi'i, itu biasanya membawa debu di atas papan misalnya untuk nanti digunakan tayamum setiap kali hendak sholat. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, dalam kedua mazhab yang juga besar ini, ya, disebut apa, didefinisikan bahwa debu itu semua yang terdampar di bumi, yang terhampar di bumi itu mesti adalah debu. Misalnya tembok, jok mobil, mungkin apa namanya, dinding, kursi, itu dianggap di situ ada debunya. Sehingga memang untuk masalah pendefinisian debu ini, mazhab Maliki sama mazhab Hanafi lebih memudahkan, ya. Lebih memudahkan. Makanya banyak orang yang ketika naik bis, mau sholat, kebetulan sopirnya nggak sholat, nggak berhenti sama sekali. Akhirnya wudhu pun nggak bisa. Ya udah pada nepok-nepok apa itu? Nepok-nepok jok mobil atau nepok-nepok dinding bis. Itu dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi sah untuk tayamum. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap tidak sah. Lah kemudian yang kedua adalah debunya itu suci. Al-aslu pada hakikatnya bumi ini termasuk debu-debunya itu adalah suci. Makanya kalau ada misalnya di depan rumah itu ada pohon pohon jambu. Di bawah pohon jambu itu ada
tanah yang biasa kita lihat kucing sering kencing dan buang kotorannya di situ. Kalau betul-betul kita lihat setiap hari itu kucing sukanya beol di situ atau pipisnya di situ, maka itu tidak disebut debu yang suci. Kenapa? Karena kita yakin di situ adalah tempat kencingnya kucing. Ya, kita yakin di situ tempat kencingnya, tempat beolnya kucing tersebut. Tapi di tempat yang lain, di mana kita tidak pernah melihat dengan mata kepala bahwa di situ ada kucing atau binatang lain atau bahkan manusia yang pipis di situ, maka di situ debu atau tanahnya adalah statusnya dianggap suci. Nah, ini karena apa? Karena eh, ini kemudahan dalam syariat. Pokoknya selama tidak kita lihat langsung atau kita tidak yakin bahwa itu pernah menjadi tempat pembuangan najis, maka itu statusnya adalah suci. Oke, kemudian yang ketiga adalah debu itu tidak mustakmal. Ini mirip dengan penjelasan dulu air mustakmal ya. Air mustakmal dan debu mustakmal. Apa itu? Debu yang rontok saat kita mengusap wajah. Misalnya ketika tayamum kita mengusap wajah, lah debu-debu yang rontok atau debu yang kemudian masih tersisa di tangan ini setelah kita misalnya menepuk gitu di papan peluk, setelah itu kita tayamum, lah debu-debu yang rontok atau yang nanti pas tangan selesai kita tayamum lepas, nah yang masih nempel di ini di tangan ini, lah ini disebut dengan debu mustakmal ya. Adapun kalau bekas pukulan kita, misalnya nih ada papan ya, anggap aja di layarnya nih papan. Kita misalnya nepuk papannya ada debu di situ, peluk sekali. Nah, ketika diangkat, kita tayamum, apakah boleh kita nepuk lagi di tempat tadi kita nepuk pertama? Nah, ini banyak yang memahami bekas tepukan tadi itu adalah mustakmal. Padahal sebenarnya mustakmal itu bukan yang bekas tepukan itu, tapi bekas untuk bersuci. Jadi kalau kita tepuk lagi di tempat yang sama, selagi di situ masih ada debunya, itu pada hakikatnya sah-sah saja. Ya, jadi itu bukan debu mustakmal yang semacam itu. Baik, ini juga memang perlu diluruskan ya pemahaman tentang air maupun debu mustakmal. Jadi sekali lagi debu mustakmal itu debu yang tersisa di tangan, sehingga kalau kita sudah mengusap wajah dengan debu, walaupun di tangan kita ini masih ada debu, tidak boleh kemudian dipakai untuk mengusap tangan. Kenapa? Karena debu yang di sini ini sudah bekas untuk mengusap wajah. Jadi dia statusnya mustakmal karena sudah dipakai untuk mengusap wajah. Demikian juga kalau misalnya debunya rontok di bawah, kebetulan di bawah kita ada papan nih. Ada papan atau kita misalnya tayamumnya di apa sambil duduk di meja. Bekas debu-debu yang jatuh itu jatuh lagi ke meja. Nah, boleh nggak kita tepuk debu itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu debu yang jatuh dari usapan wajah tadi. Ini yang dimaksud dengan debu mustakmal. Sehingga harus debu yang belum dipakai untuk mengusap bagian tayamum sebelumnya. Baik, ini tiga syarat ya terkait tayamum. Pertama, debunya harus suci. Tiga, tidak mustakmal. Yang keempat, nah debunya tidak bercampur dengan dakik tadi ya, tepung. Atau yang sejenisnya, bisa berupa pasir atau kopi, atau yang lain. Tapi kalau ada pasir, kemudian di situ ada debunya, malah boleh untuk dipakai tayamum. Misalnya di atas pasir ada banyak debu, kita tepuk di situ. Nah, maka itu malah boleh untuk tayamum. Tapi kalau debu kemudian dicampur pasir, apalagi gula pasir, ya,
itu maka tidak sah untuk dipakai tayamum. Yang kelima, ayak sudahu, ketika kita mengambil debu dengan tangan ini udah niat. Tes. Ya, Ustaz sudah terdengar. Jadi yang terakhir terdengar nomor berapa? Nah, Bang, ini. debu ya. Ya, Oke. Jadi ketika kita mengambil debu itu memang sudah meniatkan mengambil debu itu untuk tayamum. Tapi kalau kita misalnya habis main tanah nih, habis main tanah, kemudian oh iya kalian tayamum nih, mau sholat karena memang di situ nggak ada air. Nah, tadi tangannya itu berdebu gara-gara main, kemudian langsung diusap di wajah, itu tidak sah. Jadi sejak mengambil debu, nepuk gitu ya ke debu, peluk itu sudah niat memang memukul debunya itu untuk tayamum. Bukan kebetulan banyak debu di tangan, yaudah buat tayamum sekalian. Nah, tidak sah kalau yang begitu. Ya, nah, ini semoga semoga bisa dipahami ya. Jadi memang dari awal nepuknya atau mukulnya itu dengan niat untuk dipakai tayamum. Yang keenam, mengusap wajah dengan kedua tangan. Eh, yang tadi sudah dipukulkan ke debu ya, itu sebanyak 2 pukulan. Maksudnya 2 pukulan itu apa? Wajah, 1 pukulan untuk wajah, lalu 1 pukulan untuk tangan. Jadi sekali-sekali aja. Untuk wajah sekali, mukul lagi untuk tangan. Bukan diartikan apa namanya 2 pukulan, peluk-peluk, kemudian wajah, langsung tangan. Tidak begitu. Peluk wajah, kemudian peluk tangan. Ini urutannya semacam itu. Kemudian nomor 7, menghilangkan najis terlebih dahulu. Barangkali kaki kita tadi nginjek kotoran ayam atau kotoran kucing. Nah, sebelum tayamum itu hendaknya disucikan dulu, dihilangkan, kemudian diguyur air. Lo kan tayamum karena nggak ada air ya. Kalau cuman air buat guyur kaki, paling 1 sendok juga udah cukup. Nah, ini. Tapi kalau misalnya memang sama sekali nggak ada air, gimana? Kalau sama sekali nggak ada air, sehingga najis yang mungkin terinjak tadi itu secara hukmi itu masih ada walaupun secara aini sudah hilang, maka tetap laksanakan tayamum kemudian sholat, tapi status sholat itu adalah hurmatan lil waqti. Hurmatan lil waqti itu adalah untuk menghormati waktu. Ketika nanti sudah bisa menghilangkan najis dengan air, atau mungkin malah dia sudah bisa berwudu setelah itu, maka sholatnya wajib diulang atau ya tadi sahnya apa? Sahnya menggugurkan dosa. Karena apa? Karena dia sholat tepat waktu. Tapi karena tadi sholatnya itu adalah masih ada najis, sehingga dalam mazhab Syafi'i tetap nanti ada kewajiban mengulang walaupun sudah keluar waktu, tapi diulang lagi. Kenapa? Karena salah syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Sementara ketika dia sholat dengan najis yang belum disucikan tadi itu, berarti sholatnya masih kekurangan 1 syarat sah. Ya, apa itu? Masih ada najis yang belum disucikan. Jadi jangan tayamum baru najis dihilangkan. Urutannya najis dulu dihilangkan, baru tayamum. Kemudian yang ke-8, mencari kiblat terlebih dahulu. Sebelum tayamum itu kita nyari kiblat dulu. Pastikan keyakinan kita arah kiblatnya mana. Baru kita laksanakan tayamum. Jangan udah tayamum baru nyari kiblat. Urutannya tidak pas ya. Nyari kiblat dulu baru tayamum. Lah bagaimana cara kita menentukan kiblat? Misalnya di tempat yang memang kita baru pertama kali sampai di situ bingung arah.
timur, barat, utara, selatan, bingung. Maka bisa kalau memang itu dia memungkinkan langsung melihat Ka'bah, ya lihat Ka'bah. Walaupun kita bingung arah utara, selatan, barat, timur, tapi kita berada di dalam pelataran Masjidil Haram. Ya udah nggak usah bingung untuk mencari kiblat, langsung aja menghadap ke Ka'bah. Lah itu kiblat kita. Walaupun baru sekali ke Mekah, langsung habis landing, langsung ke Masjidil Haram misalnya. Nggak usah bingung, nggak usah stres. Pokoknya itu udah kelihatan Ka'bahnya. Itulah kiblat kita. Atau misalnya posisi kita di luar Masjidil Haram. Waduh, sebelah mana Ka'bahnya ini? Takutnya miring dikit nanti malah ke arah Aziziyah. Nah, kalau seperti itu maka lihat yang di depannya. Yang di depannya kan dia melihat ke arah Ka'bah. Mungkin yang di dalam ruangan masjid, kita lihat arahnya dia seperti apa. Nah, kita ikuti. Nah, atau kalau kita di tempat yang jauh dari Ka'bah dan jauh dari Masjidil Haram, kita bisa pakai apa? Ijtihad. Ijtihad itu dengan menggunakan akal, pikiran, kecerdasan. Bisa dengan kompas, bisa dengan melihat arah matahari, bisa melihat arah rasi bintang kalau malam hari misalnya nelayan di tengah lautan. Nah ini, atau dengan aplikasi di HP juga sekarang canggih sekali. Nah, yang keempat, ini paling mudah yaitu apa? Ikut arah masjid setempat. Nah, kalau nggak ada masjid ya udah ijtihad, ya ijtihad. Tapi kalau ada masjid kita ikut aja udah arah masjid. Nah, terlepas dari misalnya ada masjid yang mungkin kadang-kadang kurang pas, tapi kan itu bukan urusan kita ya. Yang penting kita ikut masjid di situ arahnya kemana ya sudah kita ikuti arah masjid. Nah, ketika masjid sudah pas, karena kita dari Indonesia itu kan sholat itu menghadap ke barat, serong dikit ke arah kiri, serong dikit ke arah kanan. Ini kadang-kadang ada yang aneh, sudah masjidnya dibuat pas, tepat arah, karpetnya juga sudah bergaris, tapi ketika gelar sajadah itu kok agak miring ke kanan. Berarti dia nyerong dari apa? Dari arah Ka'bah, nyerong ke kanan lagi itu namanya. Makanya hendaknya kalau sudah masjid diatur sedemikian rupa, karpetnya udah digaris, ketika kita berdiri ya menyesuaikan saja, nggak usah nambah serong kanan lagi. Malah nanti arahnya bisa jauh, bukannya ke arah Mekah, malah ke arah Syria atau ke arah Irak. Nah, ini kan berarti malah nggak kena tuh nanti kiblatnya. Baik, kemudian tayamum itu dilakukan setelah yakin waktu sholat sudah masuk. Misalnya sholat duhur, azan jam 12. Kok udah tayamum jam setengah 12? Itu untuk sholat duhur tidak sah tayamumnya. Kalau mau tayamum untuk sholat duhur, maka pastikan sudah betul-betul masuk, sudah azan baru tayamum. Kecuali kalau niatnya mau sholat duha. Sholat duha jam tengah 12 mungkin enggak. Ya mungkin kalau misalnya duhurnya jam 12, sholat duha jam tengah 12 masih boleh. Karena yang waktu dilarang itu sekitaran nanti hanya paling seperempat jam ya. Antara jam 11:35 mungkin sampai jam 13 sampai jam 11:50. Nah, setelah itu waktu masuk ke zuhur. Makanya kalau untuk sholat fardu pastikan kita tayamum setelah masuk waktu sholat. Yang ke-10, setiap satu sholat fardu itu satu tayamum. Misalnya kita mau sholat zuhur, maka satu kali tayamum untuk satu kali sholat zuhur. Tapi kalau sholat sunnah beda. Kalau sholat sunnah misalnya kita mau sholat malam, muter-muter nggak ada air, akhirnya tayamum. Satu kali tayamum bisa dipakai untuk berkali-kali sholat sunnah. 1000 kali misalnya kalau kuat pun masih boleh. Itu kalau sholat sunnah.
Tapi kalau sholat wajib, satu tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Baik, ini ya 10 syarat-syarat tayamum. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang masih di tayamum, tapi sekarang di faraidit tayamum. Rukun-rukun tayamum yang perlu atau wajib dilakukan dalam rangkaian tayamum itu apa saja? Yang pertama, naqlut turab, mengambil debu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqain, mengusap, ya bukan membasuh ya, kalau membasuh pakai air. Mengusap kedua tangan sampai siku, kedua siku. Dan yang kelima, at-tartibu bainal mashatain. Jadi tertib basuh wajah dulu, kemudian baru nanti membasuh tangan. Ini, jadi semua rukunnya ada 5. Belum muncul ya. Ya, Ustaz belum muncul. Langsung saya tampilkan slide-nya ya, itu yang di PowerPoint. Baik, jadi rukun tayamum yang pertama naqlut turab. Naqlut turab itu maksudnya ngambil apa? Ngambil debu dengan kedua tangan ini. Peluk naqlut turab. Jadi tidak sah kalau tadi tuh apa, tanggung udah ada debu di tangan langsung diusap. Nggak boleh, harus mukul lagi. Ketika mukul sudah memang niatnya untuk dipakai tayamum. Atau misalnya nggak pakai naqlut turab, gimana? Ada angin penuh debu. Wah, terus langsung wajahnya jadi pure gitu. Nggak sah. Jadi harus ngambil debu. Yang kedua, niat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Niat di dalam tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas besar. Misalnya, dia kondisi junub. Kemudian datang waktu sholat, muter-muter nggak ketemu air. Maka dia tayamum itu niatnya apa? Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Aku niat tayamum agar boleh, agar sah untuk melaksanakan sholat. Jadi posisinya adalah bukan, tayamum itu bukan mengangkat hadas besar. Kalau misalnya sholat subuh tayamum, lah dia posisinya tetap masih junub. Ketika nanti kemudian ada air, dia tetap wajib mandi. Ketika menjelang sholat zuhur, dia wajib mandi. Tapi sholat subuhnya tadi sudah sah. Kenapa? Karena mandi tidak bisa, maka diganti dengan tayamum, sekedar listiba hadis sholat. Untuk menjadikan sholatnya itu sah. Bukan untuk mengangkat hadas besar statusnya. Ya, ini perlu dipahami. Karena kalau nggak paham, dikiranya kamu kok sholatnya wudhu doang, padahal kan tadi tayamum. Ya kan tadi udah tayamum, berarti kan hadas besar saya udah diangkat. Belum. Ketika ada air wajib mandi. Nah, kapan sholat dengan tayamum itu harus diulang? Nah ini, kapan sholat dengan tayamum harus diulang? Jika yang menyebabkan tayamum itu adalah tidak adanya air secara sesungguhnya, atau fuqdan hissi namanya. Fuqdan hissi itu ketiadaan air secara sesungguhnya. Memang betul-betul nggak ada air. Tapi tempat tersebut biasanya ada air. Kebetulan hari itu sudah tempatnya di tengah padang pasir, biasanya lancar gitu ya, pakai keran-keran itu, peralon-peralon ke lokasi itu biasanya lancar. Siang itu kerannya mati semua.
ternyata ada keran yang bocor di tengah jalan, gitu. Sehingga sama sekali nggak ada air. Padahal biasanya ada air. Nah, dalam kondisi seperti itu, tetap dia wajib sholat dengan tayamum. Tapi ketika nanti air itu kembali mengalir, sholat yang tadi sudah dilakukan wajib diulang. Ya, wajib diulang. Ini kalau satu tempat itu biasanya memang ada air. Dua, dia itu ketiadaan airnya itu memang betul-betul tidak ada. Bukan karena terhalang sakit atau yang lain. Tapi kalau misalnya dia tayamum karena sakit, atau tayamum karena air ada tapi dia nggak bisa menjangkau karena mungkin bahaya atau sakit, lalu dia tayamum. Nah, kalau itu tidak wajib mengulang sholat. Tidak wajib mengulang sholat. Misalnya orang sakit demam berdarah, air mah banyak. Kemudian dia pakai tayamum. Setelah sehat nanti, dia tidak terkena kewajiban untuk mengkodok atau mengulangi sholat. Tapi kalau satu siang penuh di sebuah pesantren di tengah padang pasir yang kerannya cuman satu batang, jauh ada 10 kilometer. Nah, biasanya itu air lancar, kebetulan hari itu mati. Nah, maka satu pesantren sholat dengan tayamum, sholat duhur. Nanti ketika air mengalir, maka sholat duhur itu wajib diulang dengan apa? Dengan berwudu ketika air sudah mengalir lagi. Lah kalau di tengah sholat duhur tiba-tiba suara keran airnya ngalir lagi, maka sholatnya dibatalkan untuk berwudu dan sholatnya diulang. Ini kalau ketiadaan air itu tiada secara sesungguhnya di tempat yang biasanya ada air. Kalau tadi ketiadaan air itu ketiadaan secara maknawi, maksudnya sebenarnya ada air tapi dia terhalang oleh sakit atau kondisi bahaya sehingga dia tidak bisa menggunakan air, maka lalu dia tayamum, sholatnya tidak wajib diulang. Atau kasus berikutnya, seseorang di perjalanan udah masuk waktu sholat, nyari-nyari nggak ada air. Memang ternyata tempat itu biasa nggak ada air. Lalu dia tayamum, udah tayamum, jalan lagi, baru dapat 5 kilo, ketemu air. Maka dia tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Kenapa tidak wajib? Karena walaupun tadi betul-betul nggak ada air, tapi di tempat yang memang biasanya tidak ada air. Maka pernah ada dua orang sahabat berbeda pemahaman. Mereka dalam perjalanan sholat duhur, yang satu sholat duhur dengan tayamum. Kemudian setelah selesai sholat, mereka berjalan lagi. Baru beberapa saat ketemu air. Yang satu akhirnya mengulang sholat, dia berwudu lalu mengulang sholat duhurnya. Yang satu lagi udah cukup, tadi udah sholat dengan tayamum. Nah, ketika disampaikan, dilaporkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Malah beliau mengatakan yang mengulangi sholatnya baginya 2 pahala, yang tidak mengulang sholatnya dan mencukupkan dengan sholat yang pertama menggunakan tayamum, itu pun dapat 1 pahala. Baik, itu terkait dengan apa? Niatnya, listibah hadis sholat tadi. Yang ketiga adalah rukun tayamum setelah mengambil debu, ya, mengambil debu, maka mengusap wajah. Mengusap wajah ini mirip dengan wudhu. Lah, niat tayamumnya kapan? Saat pertama kali tangan mengusap wajah. Set. Nah, ini sambil hati ini niat diratakan seperti wudhu aja. Nah, ini tangannya jangan sampai lepas ya. Kalau tangannya lepas, mungkin karena saking glowingnya baru sampai di mata udah lepas. Set. Maka tangan ini jadi debunya debu mustakmal. Tapi makanya sekali ambil diperatakan seperti orang berwudu. Peratakan semuanya, tangannya jangan lepas. Nah, selesai.
Ini untuk mengusap wajah. Setelah itu adalah mengusap tangan hingga ke siku. Misalnya kita ambil debu, prok gitu ya. Kemudian kita dahulukan yang kanan. Mana yang kanan? Ini bisa yang kanan, tapi di layarnya kayaknya di situ apa? Kanan apa kiri itu? Kanan ya? Kanan, Ustaz. Kanan, oke. Ini kita pakai dulu berarti tangan yang kiri. Yang kiri dulu dipakai. Tempelkan ke bawah begini. Nah, setengah dulu begini ya. Nah, pakai untuk yang bawah. Nah, sampai ke sini. Sampai ke situ. Setelah itu, pakai setengahnya ini. Set. Nah, ini jempolnya, lihat jempolnya. Nah, jempolnya belum ya. Jempolnya masih belum beraksi nih. Nah, lihat jempolnya masih belum beraksi nih. Ya. Nah, kemudian, setelah sampai sini, barulah jempol ketemu jempol. Nah, demikian pula nanti ini jangan kena ya telapak tangan jangan dikenain dulu ya. Karena ini masih ada debu yang dipakai untuk nanti mengusap tangan kiri. Ini begini ke gitu ya. Ini jempol ketemu jempol. Setelah selesai ini baru kemudian pakai yang tangan kanan untuk mengusap tangan kiri. Ya. Untuk mengusap tangan kiri. Nah, mulai begini. Jempol belum beraksi nih jempol. Nah, sampai siku. Dan tengahnya. Setelah itu baru jempol, mengusap jempol. Nah, ini cara mengusap tangan ya hingga ke siku. Dan syarat yang terakhir tadi adalah apa? Tertib ya. Rukun ya, bukan syarat. Rukun yang terakhir adalah tertib. Jadi dari awal itu urutannya seperti itu, tidak boleh dibolak-balik ya. Tidak boleh dibolak-balik. Baik. Sampai di sini untuk rukun tayamum. Lah, pembahasan terakhir dalam masalah tayamum ini adalah mubtilatit tayamum. Ya, terakhir ini cepat saja. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Apa saja? Mubtilatut tayammumi salasatun. Pembatal-pembatal tayamum ada 3. Yang pertama, ma'abtolal wudu. Segala perkara yang membatalkan wudu, maka dia pun membatalkan tayamum. Masih ingat ya kemarin yang membatalkan wudu ya? Mulai dari apa? Keluar dari kubul maupun dubur, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur, kemudian tidur lelap, hilang akal, memegang kemaluan anak Adam atau memegang lubang dubur dengan telapak tangan. Dan yang kelima adalah bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram, yang sama-sama sudah dewasa, yang kulit ketemu kulit ya, dan tanpa ada penghalang. Itu sudah kita bahas di pembatal-pembatal wudhu. Nah, pembatal tayamum yang kedua adalah wariddah, murtad. Orang tayamum belum juga sholat, tahu-tahu dia murtad, pindah agama. Murtad itu bisa dengan pindah agama atau menghina Allah dan Rasul, ya, menghina Allah dan Rasul dengan sengaja, maka dia dihukumi murtad. Maka ketika nanti dia balik ke Islam, dia harus mengulang tayamumnya kalau hendak sholat. Kemudian watawahumul ma'i, ada dugaan air sudah bisa didapatkan, ada dugaan bahwa ada air. Ya, itu jika memang dia tayamumnya karena tadi ketiadaan air. Jadi orang di satu perjalanan udah tayamum, ada info, ada orang bawa air nih, langsung saat itu tayamumnya batal. Ya, tapi kalau dia tayamumnya karena sakit, walaupun ada air, tetap tayamumnya tidak batal. Ya, ini yang membatalkan tayamum yang ketiga. Kalau ada dugaan air bisa didapatkan dan memang penghalang dia sehingga tidak bisa wudu adalah ketiadaan air. Baik.
Sampai di sini ya untuk pembahasan kita di At-Tayammum. Pas jam 8.48 ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan karena setelah ini pembahasannya tentang masalah najasat ya, masalah najis, pembagiannya dan bagaimana cara mensucikannya. Ini lumayan agak panjang, mungkin untuk sekarang kita cukupkan dulu pembahasan di tayamum tuntas. Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan, kita kembalikan dulu ke kamu, Cliff. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 pertanyaan Ustadz ini di kolom chat ya. Saya izin menyampaikan dulu. Eh, Mohon izin bertanya, kalau misalkan pada kondisi tayamum dengan menggunakan selain debu, maksudnya adalah mungkin mengikuti mazhab selain Syafi'i, apakah artinya sholatnya pun harus mengikuti mazhab selain Syafi'i tersebut terkait dengan rukun dan yang membatalkannya? Itu Ustadz. Ustadznya kayaknya keluar ya, mungkin koneksi. Iya, koneksinya ya. Sebentar. Mohon izin untuk kontak Ustadznya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mohon maaf, terpental ini ada pertanyaan nggak tadi? Ya ada Ustadz, ada 3 pertanyaan. Mungkin kalau koneksinya kurang baik, tidak apa-apa, apa namanya, suaranya saja, videonya di off Oke, dulu. Kalau oke. Ya, baik Ustadz, pertanyaan pertama dari Pak Salman ini saat bertanya, jika kondisi tayamum menggunakan selain debu ya, mengikuti mazhab selain Syafi'i, apakah artinya sholatnya pun harus mengikuti mazhab selain Syafi'i tersebut? Itu pertanyaan pertama Ustadz. selain debu, apa arti? Kita yang mau cuma pakai debu. Maksudnya, mungkin konteksnya begini, jika kalau di Syafi'i kan debunya harus terlihat, harus ada, kalau kondisinya mungkin misalkan di bus gitu ya, yang mana di joknya itu tidak ada debu yang kelihatan gitu saat itu maksudnya. Oh, Apakah apakah rukun sholatnya pun harus mengikuti mazhab yang selain Syafi'i itu gitu, atau bagaimana kita menyikapinya kalau kondisinya tidak ada debu yang kelihatan benar-benar gitu Ustaz. misalnya sholat zuhur ya. Ya, Kalau Ustaz. setidaknya itu seputaran. Ustadz Punten, suaranya tidak terdengar ya. Ah, Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar mohon izin. Tes tes.
Nah ya, Ustaz, sudah masuk lagi ya. Mohon maaf Tidak, nih koneksinya terpental-pental. tidak apa-apa, Ustaz. Tadi masih kalau kondisinya tidak ada debu yang terlihat, itu apakah kan berarti mengikuti mazhab selain Syafi'i. Nah, apakah Ya, rukun sholatnya juga harus mengikuti itu? ya mestinya begitu. Jadi kalau kita satu paket ya antara toharoh dengan sholatnya satu paket gitu. Nah, ada perbedaan salah satunya itu dalam sama-sama menganggap yang terhampar di bumi itu debu. Mazhab Malik sama mazhab Hanafi itu ada perbedaan nih kalau nggak kebalik begini. Dalam mazhab Hanafi kalau atau Maliki itu ya, itu boleh kita misalnya pakai nepuk jok atau nepuk Hmm, apa dinding kendaraan selama kendaraan itu nempel sama bumi. hmm, Tapi kalau posisinya di kapal pesawat misalnya yang dia tidak nempel sama bumi, maka itu tidak sah. Ini kalau tidak salah dalam mazhab entah Maliki entah Hanafi, takut kebalik saya. Antara dua mazhab itulah. Makanya memang sebenarnya gini ya, kalau kita di Indonesia kita di Indonesia, itu kami sendiri merekomendasikan kalau kita pakai mazhab Syafi'i aja. Kenapa? Alasan pertama, tempat bertanya kita lebih banyak hmm, karena rata-rata ulama kita bermadzhab Syafi'i. Yang kedua, referensinya lebih lengkap karena di mana-mana bisa kita jumpai kitabnya. Mau nanya mudah, mau nyari kitab juga udah. tersedia. Lah kalau kita misalnya mau merujuk bagaimana pendapat Maliki, pendapat Hanafi dalam hal ini, kita kekurangan referensi kalau di negeri kita ini. Ya ada tapi yang punya Ya, paling beberapa ulama-ulama yang memang bermadzhab seperti itu. Ini kalau kita orang awam memang lebih bagusnya, lebih selamatnya ikut Syafi'i. yang sudah banyak Baik. referensi juga banyak. Kalau begitu, Wallahu. Ustadz, kalau contohnya misalkan kita lagi di pesawat gitu atau di bis yang memang tidak ada debu yang terlihat gitu. Nah, sebaiknya gimana sikapan kita? Kalaupun memang harus tetap mengikut, misalkan kita tetap ikut Syafi'i gitu, Ustadz. Ya kalau kita posisi wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa, gimana dong? Padahal masuk waktu sholat, Hmm, tetap laksanakan sholat walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum. Itu namanya faqidut ini. hmm, Tetap sholat apa adanya, itu dengan niatan tadi, hurmatan lil waqti, menghormati waktu. Sehingga nanti ketika udah kondisi ideal, normal, kita udah turun dari kendaraan, karena kendaraan umum ya, kalau kendaraan pribadi kan bisa kapan aja berhenti. ya, Ini kendaraan umum ya memang kita nggak bisa lobby-lobby, maka nanti ketika udah turun, ada air, ada musola, sholat yang tadi dilakukan di kendaraan itu diulangi dengan bersuci sempurna menghadap kiblat dan semua syaratnya tercukupi. hmm, baik, Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, kecuali kalau sholat sunnah dalam mazhab Syafi'i dilakukan apa adanya di atas kendaraan dan tidak perlu diulang. Tapi khusus sholat wajib itu dilaksanakan di kendaraan apa adanya, tapi ketika kekurangan syarat nanti diulang ketika sudah kita kondisi normal. Nah, kalau mazhab Hambali ini yang paling mudah mungkin dalam hal ini adalah seada-adanya bagaimanapun kondisinya sholat di kendaraan setelah itu nggak wajib ngulang. Nah ini. ya, baik, baik. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Pak Salman. Baik, selanjutnya dari Pak Sultan, ini ada pertanyaan bagaimana cara bersuci dan sholat untuk orang yang sedang dirawat. Misalkan sedang pakai infus gitu Ustadz ya. Mm-mm. Apakah dapat dilakukan dengan tayamum dan sholat liturmatil waktu, ya, kemudian mengulang. Ya, dilihat dulu kondisi pasiennya seperti apa. Kalau kondisinya masih mungkin untuk wudhu, ya wudhu. Terus bagian infus yang diperban gimana? Untuk bagian yang ada perbannya cukup diusap kayak ngusap kepala itu ya. Itu kalau masih bisa untuk dia diajak berwudu atau diwudukan. Diwudukan juga boleh.
Tapi kalau misalnya memang kondisinya lemah dan takutnya kalau kena air tambah parah, maka cukup dengan dilakukan tayamum ya. Jadi memang idealnya kita bisa mengikuti komitmen dengan mazhab Syafi'i, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu memang kita dimudahkan dengan adanya banyak pilihan-pilihan pendapat mazhab itu. Oh iya. Dalam kondisi misalnya sedang apa namanya sakit parah, ya udah tayamum. Masa bolak-balik cari debu, ya udah pakai mazhab Maliki ataupun Hanafi pun diperkenankan. Ya, Itu dalam kondisi memang sangat tidak ideal ya. darurat Kondisi ya. kondisi sulit kita diberikan pilihan dan kemudahan. Ya, baik. Pertanyaan lanjutannya Ustadz di sini. Ada yang Pak Eko ini pernah melihat ada orang yang sakit pakai jaket tebal begitu Ustadz. Kemudian tayamum hanya sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku. Nah, itu apakah termasuk kondisi yang demikian juga seperti yang Ustadz sampaikan sebelumnya? Kalau dalam mazhab Syafi'i tayamum itu harus sampai siku. Tapi di dalam mazhab lain memang kalau tidak salah mazhab Malik ya, kalau tidak salah ya, saya lupa. Tapi saya pernah membaca di situ cara tayamumnya agak berbeda, yaitu dengan satu kali pukulan kemudian dipakai untuk wajah dan sekaligus tangan. Lah tangannya pun hanya sampai ke pergelangan, sampai ke ruas ini. Ada memang pendapat seperti itu ada. Ya mungkin beliau lebih menganggap pendapat tersebut lebih kuat, itu monggo-monggo saja. Tapi karena kita pakai kitab Safinah, maka saya jelaskan yang versi mazhab Syafi'i tadi. Ya, baik Ustaz. Baik, ini yang terakhir mungkin Ustaz ya. Hamba Allah mau bertanya, bagaimana jika debunya itu bekas tayamum orang lain di atas meja misalkan Ustaz? Apakah bisa dipakai oleh kita untuk tayamum karena khawatir ada mustakmal begitu Ustaz? Iya, jadi Mencari gini. yang baru. Kalau memang misalnya gini ya, kalau misalnya Kang Muklis tayamum di atas meja tuh, terus debu rontokannya ke meja. Lah debu itu yang rontokan itu nggak boleh dong dipakai untuk tayamum yang lain, karena itu debu rontokan. Tapi kalau misalnya kita bawa satu nampan debu, kemudian debu itu dipakai untuk si A tayamum, kan buat nepuk doang, pluk gitu ya. Setelah itu selesai si A dikasih ke si B untuk tayamum juga. Bukan rontokan, bukan. Ini untuk di apa tadi diteplok oleh tangan dengan tangan. Nah, maka tadi definisi debu mustakmal itu yang penting di sini untuk kita pahami bahwa debu mustakmal itu bukan debu hasil apa bekas tepukan tangan saat kita hendak mulai tayamum, tapi debu mustakmal itu adalah yang jatuh dari apa tadi usapan ya, usapan anggota tayamum dan yang tersisa di tangan kita. Ya. Baik, baik. Baik. Sudah mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu semuanya. Ini karena kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui Japri. Nanti saya coba lanjutkan ke Ustadz Wahid. Namun untuk waktu sekarang karena sudah pukul 9, jadi insya Allah kita lanjutkan di lain waktu ya untuk pembahasan lanjutannya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Ustadz seperti biasa mohon izin untuk berkenan memimpin doa, termasuk saat ini keluarga besar LPPOM sedang berduka ya bahwa ada salah satu ibunda dari Bapak Wahyu dan Bu Firda, yaitu Ibu Ruwaidah yang meninggal kemarin. Mohon juga didoakan semoga diterima amal ibadahnya begitu ya, kemudian diampuni segala dosanya. Amin insyaallah. Mohon berkenan untuk memimpin doa. Oke, mari Bapak Ibu semuanya sejenak kita khusyukkan hati, kita tengadahkan tangan penuh harap kepada Allah. Semoga di hari yang penuh kemuliaan ini Allah berkenan memberikan rahmat dan mengijabah doa-doa kita. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a wa imanan sabita wa lisanan dzakira. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami semuanya iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, kesembuhan dari segala penyakit, kesehatan yang selalu terjaga, solusi terbaik dari setiap masalah. Ya Allah, jadikan semua keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami, ya Allah, bimbing mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ya Wadud, ya Karim. Allahumma inna nas'aluka li amatika Ibu Ruwaidah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wa salji wal barad wa naqiha minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanat muhsinatan fajziha bil ihsani ihsana wa in kanat musi'atan fatajawaz an sayyi'atiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada negeri kami ini ya Allah kebaikan, keberkahan, keamanan. Selamatkan kami ya Allah dari segala macam musibah, malapetaka, wabah penyakit. Ya Allah, lindungi kami semua dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Baik, jazakallah Ustadz atas ilmu yang diberikan. Ini sangat bermanfaat ya, terutama untuk kita yang sering misalkan bepergian keluar. Semoga bisa kita amalkan ya. Baik, kita tutup kajian ini dengan membacakan surah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar, astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya dan Ustadz juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.